Orang miskin yang beriman itu lebih dulu masuk surga ketimbang orang kaya. Berapa lama dulunya? Setengah hari. Setengah hari itu kalau jumlah hitungan akhirat bi khamsatin mi'atin amin, itu 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Mendengar hadis ini, Abdurrahman bin Auf, beliau ingin jadi orang miskin. Maka di saat itu beliau boronglah kurma-kurma busuk masyarakat Madinah. Kurma yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, sembari kita menunggu saudara-saudara kita yang lain yang mungkin masih berwudu, mari biasanya kita isi dengan tausiah singkat sebelum kita iqamah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tak terasa hari ini kita sudah berada di hari yang kelima di Ramadan tahun ini bagi kita yang memulainya pada hari Ahad, dan hari yang keenam bagi kita yang memulainya pada hari Sabtu. Salah satu amalan yang bisa kita perbanyak di bulan Ramadan ini, di samping membaca Quran, di samping kita bertarawih, beriktikaf, adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah kita. Karena sesungguhnya di antara fadilah bersedekah itu, setiap harta yang kita keluarkan dalam bersedekah, Bapak dan Ibu, harta itu akan diganti oleh Allah. Ma naqussu malin bi shadaqatin bal yuzdadu bal yuzdadu bal yuzdadu. Tidak akan habis hartamu karena disedekahkan. Kamu tidak akan jatuh miskin karena bersedekah, tetapi harta itu akan diganti oleh Allah, diganti dan diganti. Akan diganti dengan yang lebih baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sejarahnya orang yang jatuh miskin karena banyak bersedekah. Ada seorang sahabat yang kaya raya namanya Abdurrahman bin Auf. Beliau itu sahabat yang cukup kaya. Ketika beliau ingin menjadi miskin karena beliau pernah mendengar sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tadkhulul fuqara'il mu'min al-jannata qabla al-aghniya binisfi yaumin bi khamsati mi'atin amin. Orang miskin yang beriman itu lebih dulu masuk surga ketimbang orang kaya. Berapa lama dulunya? Setengah hari. Setengah hari itu kalau jumlah hitungan akhirat bi khamsatin mi'atin amin, itu 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Mendengar hadis ini, Abdurrahman bin Auf, beliau ingin jadi orang miskin. Maka di saat itu beliau boronglah kurma-kurma busuk masyarakat Madinah. Kurma yang sudah tidak bisa lagi dijual karena mereka di saat mereka perang Tabuk, mereka tinggalkan kebun kurma mereka. Akhirnya kurma mereka itu menjadi tidak terurus, maka banyaklah buah kurma yang busuk tidak bisa dijual. Maka Abdurrahman bin Auf karena ingin membantu masyarakat Madinah, beliau borong kurma-kurma busuk ini dengan harga 2 kali lipat, dengan tujuan semoga beliau jatuh miskin. Ternyata beberapa hari kemudian datanglah seorang utusan dari Yaman. Di saat itu negeri Yaman itu sedang dilanda penyakit yang menular, dan obat satu-satunya adalah kurma busuk. Nah itu dicari kurma busuk ke Madinah. Kata masyarakat Madinah, kurma kami sudah diborong oleh Abdurrahman bin Auf. Kalau engkau perlu silahkan jumpai Abdurrahman bin Auf. Singkat cerita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata kurma Abdurrahman bin Auf ini diborong oleh utusan dari Yaman ini dengan harga 5 kali lipat. Nah, jangankan menjadi miskin, bahkan bertambah kaya. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala, bal yuzdadu bal yuzdadu bal yuzdadu. Akan Allah ganti dan akan Allah tambah. Jadi jangan ragu kita bersedekah.
berapa kemampuan kita. 1-2 ribu yang kita masukkan ke kotak infak itu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang kedua, dengan bersedekah Bapak dan Ibu akan menjauhkan kita dari segala bentuk bala dan penyakit. Rasulullah bersabda, "Hassinu amwalakum bizzakah wa da'u mardakum bis-shadaqah." Bentengilah hartamu dengan zakat dan obatlah penyakitmu dengan bersedekah. 2 tahun yang lalu PP Muhammadiyah menghimbau, mari kita menghadapi lawan corona ini dengan saling berdonasi, saling membantu. Bagi kita yang rajin bersedekah, insyaallah Allah jauhkan kita dari penyakit. Bahkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dijelaskan bahwa dengan bersedekah itu bisa mengobati 70 macam penyakit dan bala. Subhanallah. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita giatkan motivasi berinfak bersedekah. Alhamdulillah, setiap tahun kita perhatikan ketika masuk bulan Ramadan itu biasanya pendapatan masjid itu naik. Pendapatan masjid, operasional masjid itu semuanya naik. Itu sebuah tanda bahwa kesadaran kita bersedekah sudah semakin tinggi. Maka itu pertahankan ini bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Mari kita infakkan harta kita, ya, pendapatan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu, maka harta itu akan berbicara. Apa kata harta? Yang pertama, dulu aku ini sedikit, karena engkau sedekahkan aku menjadi banyak. Ketika harta kita cuma punya 10.000 dan kita sedekahkan, Allah akan lipat gandakan 10.000 menjadi 70 kali lipat. Apalagi di bulan suci Ramadan, maka harta yang sedikit akan menjadi banyak. Yang kedua, dulu aku ini fana, karena engkau sedekahkan aku menjadi kekal. Harta yang kita miliki hari ini semuanya akan hancur. Yang kita pakai akan usang, yang kita makan akan busuk. Tapi apa yang kita infakkan, itulah yang akan kekal sampai nanti hari kiamat. Kemudian yang ketiga kata harta, dulu engkau menjagaku, karena engkau sedekahkan, nanti akulah yang akan menjaga engkau. Hari ini kita yang menjaga harta kita. Kita tabung di bank, ya, kita buat kunci rumah kita, kita pagar dengan pagar yang kokoh, bahkan kita bayar orang security untuk menjaga rumah kita. Tapi kalau harta itu kita sedekahkan, nanti harta itulah yang akan menjaga kita. Seorang muslim, seorang mukmin akan bernaung di bawah naungan sedekahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang sudah meninggal mendahului kita, mereka andai kata Allah hidupkan sekali lagi, amalan yang pertama mereka lakukan adalah sedekah, Pak. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, jikalaulah engkau tunda kematian ini sesaat saja, aku akan bersedekah. Berarti amalan yang pertama yang dilakukan andai kata Allah hidupkan orang yang sudah mati itu adalah bersedekah. Kenapa sedekah? Karena sedekah itu yang akan menjadi tameng, yang akan menjaga kita mulai dari dalam kubur, dia akan melindungi kita sampai yaumul hisab nantinya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga Allah kayakan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berikan kita rezeki dan harta yang halal, sehingga Allah lunakkan hati kita supaya kita mudah bersedekah. Dimanapun kita berada di bulan Ramadan ini, manfaatkan dengan baik. Mari kita bantu rumah Allah, operasional masjid, kita santuni anak yatim. Kalau kita tidak mampu bersedekah dengan harta, dengan uang, dengan makanan pun alangkah baiknya kita banyak membantu saudara kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.